Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan welcome to my channel, my brother and my sister. Channel ini merupakan channel koran milenial. Channel ini saya khususkan. Dan kemudian saya akan mulai merintis kembali ide-ide kreatif saya dalam sebuah channel YouTube. Dan saya harapkan teman-teman yang kemudian khususnya pada YouTubers baru, YouTubers pemula, YouTubers yang hanya menggunakan HP, selamat datang. Kita akan berkumpul di sini. Jadi semua YouTubers baru, mari kemudian kita berkumpul di sini dan saling mendukung, saling memberikan semangat dan saling memberikan tips bagaimana caranya menjadi YouTubers yang handal. Jadi teman-teman yang kesini, mungkin itu muncul di beranda teman-teman, itu sesuai dengan algoritma YouTube. Dan ketika pun Anda melakukan pencarian, Anda mendapatkan itu sesuai dengan algoritma YouTube. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang YouTuber, maka ada beberapa hal yang teman-teman perlu pahami. Ya, ada beberapa hal yang teman-teman perlu pahami. Ada beberapa hal yang teman-teman perlu persiapkan. Jadi saya singkat saja. Jadi untuk menjadi YouTuber, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ada beberapa hal yang perlu kita penuhi, dan ada beberapa hal yang perlu kita tinggalkan atau jangan Anda lakukan, karena itu sangat berbahaya untuk Anda. Ketika Anda berada pada suatu sistem yang kemudian sistem itu dilarang dan kemudian Anda memasuki, maka Anda akan menjadi orang-orang yang gagal pada zona itu. Oke, paham? Jadi ketika Anda punya niat dan keinginan untuk menjadi YouTube, maka persiapkan, silahkan Anda catat. Ketika Anda mampu mengingat, silahkan Anda ingat. Jadi hal yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah keinginan, kemauan. Apa betul Anda ingin menjadi YouTuber? Dan kemudian yang kedua, Anda harus punya pengalaman. Oke. Yang kedua, Anda harus punya pengalaman. Yang ketiga, Anda harus punya kebutuhan dasar. Oke. Jadi pengalaman ini, tidak ada seorang YouTuber yang kemudian tidak memiliki pengalaman. Bagaimana dikatakan pengalaman? Jadi yang pertama, kenapa kemudian yang kedua saya sebutkan sebagai pengalaman? Karena orang-orang menjadi YouTubers, channel-channel atau konten-konten yang mereka upload itu berdasarkan pengalaman dan keseharian mereka. Anda lihat orang sering camping, vlogging dan sebagainya, kayak semisal channel terkaya di Indonesia selalu menampilkan hal-hal yang mewah dan sebagainya. Artis-artis menampilkan jalan-jalannya, para musisi menampilkan musik-musiknya. Itu hasil dari pengalaman dan kemampuan mereka. Tapi ada juga para YouTubers, ada juga channel yang kemudian hanya menampilkan cara mengiris bawang, cara bernafas, cara berenang, cara kentut yang baik, cara bobok yang baik. Ada juga channel-channel yang sekonyol itu. Ada juga channel yang hanya menampilkan hari ini menyuap anaknya, besok menyuap suaminya, besoknya lagi menyuap tetangganya. Hal-hal yang seperti itu yang mereka lakukan dan ternyata juga dimonetize oleh YouTube. Cara mengiris bawang, cara bernafas, dan mereka pun dimonetize oleh YouTube. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman, dan pengalaman itu mereka anggap berharga, dan mereka abadikan, dan mereka share di YouTube sebagai karya. Dan Anda pun bisa seperti itu. Dan Anda pasti pernah menemukan channel-channel yang sangat konyol dan betul-betul menjengkelkan. Anda sudah lama-lama membuat channel YouTube, Anda sudah upload konten-konten, dan ternyata Anda menemukan satu channel dan ternyata kontennya itu menggunakan suara Google. Dan ternyata suara Google itu dan channelnya itu memiliki iklan atau sudah menjadi partner YouTube. Kamu menjengkelkan. Oke? Jadi untuk jadi YouTubers, yang pertama yang kedua, teman-teman harus betul-betul punya pengalaman. Ketika pengalamannya Anda adalah peternak, kesehariannya Anda adalah peternak, maka buatlah konten cara memandikan sapi, cara memandikan kucing, jalan-jalan bersama kucing, bernafas bersama kucing, BAB bersama kucing, dan sebagainya. Ketika Anda punya keseharian sebagai mahasiswa dan sebagainya, maka tampilkan, buatkan konten-konten keseharian mahasiswa. Oh, kehidupan mahasiswa seperti ini, cara belajar mahasiswa seperti ini, uang jajan mahasiswa seperti ini. Dan ketika pun Anda mengambil jurusan, ketika pun Anda mahasiswa mengambil jurusan editing dan sebagainya, maka tampilkan cara membuat makalah, cara edit ini, cara edit ini. Ketika pun Anda petani, silakan Anda buat.
hari ini saya ke sawah, kondisi pada hari ini begini. Cukup Anda ceritakan pengalaman Anda. Ya, karena nilai seni, nilai jual yang kemudian orang-orang terapkan di YouTube itu adalah hasil keseharian dan pengalaman mereka. Jangan paksakan kehendak Anda, jangan lihat orang kiri kanan Anda, orang melakukan membuat konten seperti ini, Anda juga ingin. Jangan, itu adalah mempersulit diri. Hal yang paling mempersulit diri adalah ketika Anda ingin menjadi orang lain. Oke, dan kemudian yang kedua. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham sampai di sini. Anda harus mengekspor, Anda harus menampilkan pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian keseharian Anda. Itu yang kedua. Dan kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Anda harus memiliki kebutuhan dasar. Anda harus memiliki kebutuhan dasar. Ya, dulunya ketika saya pertama kali ingin menjadi YouTuber, saya ingin punya channel dan sebagainya, terlalu banyak yang saya pikirkan mengenai kebutuhan dasar. Yang saya harus pikirkan, saya harus punya laptop, saya harus punya HP canggih, saya harus punya perekam suara, saya harus punya ini dan sebagainya, latar ini dan sebagainya, desain ini dan sebagainya, cara editing ini dan sebagainya. Saya rasa ketika Anda ingin menjadi YouTuber, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya, untuk jadi YouTuber, apa kebutuhan dasar kita? Ya, untuk jadi YouTuber saya rasa ketika kita berbicara sama ini, tentunya orang hanya ketika Anda ingin jadi YouTuber, yang pertama kebutuhan dasar kita adalah memiliki gadget atau HP Android ya, atau HP Android. Cukup itu. Cukup Anda punya HP Android dan kemudian akses internet. Masalah laptop apa dan sebagainya itu urusan belakang. Cukup rekam. Anda cukup rekam. Dan saya tidak tahu mengedit dan sebagainya. Ketika pun karya-karya Anda orisinil, karya Anda itu asli hasil tangkapan layar Anda sendiri, maka Anda tidak membutuhkan kemampuan editing yang tingkat dewa. Jadi Anda hanya perlu mengambil gambar, mengambil momen, dan kemudian Anda rekam. Itu aja. Anda perlu ambil momen dan kemudian Anda rekam dan kemudian Anda upload. Itu. Ketika Anda sudah punya HP Android ya sederhana. Saya sudah punya channel YouTube. Dan kemudian saya juga sudah punya AdSense dan sebagainya. Ya bukan di channel ini ya, bukan di channel ini. Dan sekarang saya perlihatkan kesederhanaannya dan kemudian teman-teman bisa menilai bahwa channel ini mari kita sama-sama bangun. Anda, saya dan keluarga-keluarga YouTubers pemula, YouTuber HP, mari kita karyakan pengalaman dan kemudian kemampuan kita. Oke. Jadi saya bilang Anda tidak perlu mic yang mahal ratusan ribu, ribuan juta dan sebagainya. Ya, untuk membuat konten ini saya tidak perlu mic ratusan ribu. Saya hanya perlu yang namanya headset. Ini, headset saya gunakan ini sebagai mikrofonnya atau pembesar suaranya karena jarak gadget Android saya dengan saya itu lumayan jauh. Jadi sehingga ketika pun saya pasti suaranya kecil. Maka saya gunakan headset untuk menyambung sehingga suaranya yang seperti Anda dengarkan. Itu aja. Ya, masalah editing laptop dan sebagainya itu urusan belakang. Karena juga ada aplikasi editing yang kemudian ada pada HP Android. Oke, dan itu pun ketika saya mengedit, keseringannya saya juga menggunakan HP Android. Ya, ada aplikasi-aplikasi ya. Nanti itu pada konten yang selanjutnya saya akan berikan teman-teman aplikasi-aplikasi editing dan cara menggunakan aplikasi editing itu. Oke. Jadi teman-teman yang betul-betul ingin menjalankan atau merintis usaha atau kemudian berkarya di YouTube, silahkan Anda komen apa yang menjadi keluhan Anda. Kita diskusikan, kita sharingkan, kita saling membantu dan sebagainya. Bahkan ketika pun ada di antara kalian-kalian yang mau sekitar 30-50 orang, mari kita buat grup khusus. Dan itu hanya orang-orang tertentu. Kita saling mendukung, memberikan tutorial, memberikan tips dan sebagainya. Oke? Kemudian yang selanjutnya. Jadi saya katakan ketika Anda YouTuber belum berarti Anda berpenghasilan. Karena kenapa? Seorang YouTuber itu belum berarti dia mampu berpenghasilan. Karena Anda yang pertama ketika Anda ingin menjadi orang-orang yang berpenghasilan dalam YouTube, maka Anda harus menjadi partner YouTube.
Bagaimana itu menjadi partner YouTube? Berarti Anda akun atau channel Anda sudah dimonetize. Ya, akun atau channel Anda itu sudah dimonetize atau sudah menjadi partner YouTube. Bagaimana cara menjadi partner YouTube dan menghasilkan uang? Maka Anda harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, 4000 subscriber dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke. Dan kemudian selanjutnya, bagaimana cara menjadi partner YouTube? Ya, kemudian hindari larangan-larangan dari YouTube. Hindari larangan-larangan dari YouTube. Ya, yang paling sederhana yang saya dapatkan pengalaman dan beberapa teman-teman di sekitar saya yang kemudian berlomba-lomba untuk menjadi partner YouTube, sampai-sampai ada yang chat di kolom komentar ataukah menyimpang link channelnya di kolom komentar YouTube atau Facebook. Dan itu sangat berbahaya. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan melaporkan akun atau link Anda sebagai chat spam. Apalagi di YouTube, ketika Anda komen, Anda melihat video ini dan Anda simpang link YouTube Anda di kolom komentar di bawah ini, maka Anda terkena chat spam. Ketika saya aktifkan chat spamnya, maka YouTube channel Anda itu akan rumit untuk diterima. Oke, jadi hati-hati dengan chat spam. Dan kemudian yang kedua, untuk teman-teman YouTubers pemula, ketika biasanya teman-teman itu pengalamannya biasa Anda memiliki 2 akun YouTube atau 3 akun YouTube atau 3 email dalam satu HP. Ini berbahaya. 3 email dalam satu HP. 3 email dalam satu HP. Bukan berbahaya 3 email dalam satu HP, tapi yang berbahaya ketika Anda gunakan. Anggaplah dalam satu HP Anda memiliki 3 akun email, 3 email di satu HP Anda. Anda punya akun yang satu punya channel. Dan kemudian Anda ganti lagi, kedua akun ini Anda gunakan untuk subscribe channel Anda. Oke, dan itu terkena klik tidak wajar. Dan mau tidak mau, ada nanti satu momen di mana apalagi istilahnya, di mana subscriber Anda itu akan terkurang dengan sendirinya. Itu melalui hasil evaluasi dari YouTube. Dan yang Anda perlu pahami, silahkan perbanyak belajar ketika Anda ingin menjadi YouTuber. Karena Anda perlu pahami bahwa tata kelola dan pengelolaan YouTube itu tidak lagi dikelola oleh manusia. Bayangkan Pak, ada berapa channel YouTube dan kemudian manusia tidak mampu mengelola itu keseluruhan. Dan orang-orang yang kemudian berinteraksi di YouTube itu tidak pernah berhenti. 24 jam orang-orang berinteraksi pada aplikasi atau platform YouTube. Maka yang mengelola YouTube adalah mesin. Dan kemudian hasil perintah atau keinginan itu ditransfer melalui algoritma YouTube. Maka saudara-saudara sekalian harus banyak paham mengenai keinginan dan kode algoritma yang kemudian diinginkan YouTube. Sehingga channel Anda tampil di halaman beranda YouTube. Atau channel-channel Anda, konten Anda itu mendapatkan rekomendasi sehingga mampu berada pada posisi atas. Oke, itu. Yang selanjutnya ya, Anda harus paham tentang algoritma YouTube. Channel ini saya akan intenskan untuk membuat tutorial-tutorial mengenai YouTubers pemula. Baik penggunaan HP, kemudian cara penggunaan, cara mengupload, cara memperbanyak viewers, cara memahami algoritma YouTube, dan kemudian cara ketika pun teman-teman sudah ada yang mencapai 1000 subscribe, ada yang ditolak, nanti kita akan selesaikan secara bersama. Dan ketika pun ada teman-teman yang sudah mendapatkan Google AdSense dan kemudian akunnya di-banned oleh AdSense, maka kita akan selesaikan sama-sama. Dan saya pernah lalui itu. Bayangkan, saya pernah terima 6 keseluruhan Google AdSense. Ya, tapi kalau di YouTube itu sekitar 2 Google AdSense. Di blog itu ada 4 Google AdSense yang saya terima. Dan banyak diantaranya itu di-banned. Ya, dan hasil dari pengalaman ini yang kemudian akan saya tuangkan dalam channel saya yang kali ini. Dan itu akan jadi pengalaman dan juga akan jadi pembelajaran, bukan hanya untuk saya tapi juga teman-teman yang sedang merintis usaha di YouTube. Oke. Jadi selanjutnya pada video yang selanjutnya kita akan
saling berbagi pengetahuan, pengalaman. Teman-teman juga yang punya pengalaman, pengetahuan, dan ketika pun ada kekeliruan yang Anda dapatkan dari hasil pengalaman yang tidak searah dengan pengalaman Anda dan saya sampaikan, silahkan Anda chat di kolom komentar. Oke, jadi diantara konten-konten yang akan saya buat itu bagaimana menambah subscriber dengan aman. Kemudian yang selanjutnya bagaimana memperbanyak viewers, bagaimana memahami algoritma YouTube, dan aplikasi-aplikasi pendukung yang kemudian akan digunakan pada proses pembuatan konten. Aplikasi apa yang kita gunakan, baik dari segi software maupun dari segi hardware. Coret-coret di kolom komentar hal apa yang kemudian Anda inginkan, hal-hal apa yang kemudian, atau tutorial apa yang kemudian Anda inginkan, tips-tips apa yang kemudian akan saya sampaikan. Ya, jadi teman-teman silahkan request. Jadi komentar yang saya anggap paling menarik, maka itu yang akan saya buat tutorial yang saya dahulukan tutorialnya. Oke. Jadi sebelum saya akhiri lagi, teman-teman juga bisa berkunjung ke channel kawan kami. Kami juga punya teman-teman sekomoditi yang baru merintis YouTube-nya itu pada tahun, sebenarnya YouTube-nya katanya sudah dia buat sejak tahun 2016, tapi dia baru memiliki keinginan untuk membuat YouTube pada akhir tahun 2019, dan kemudian alhamdulillah pada bulan 3 bulan 2 ya. Ya sekitar itu bulan 2 atau bulan 3 dia sudah dimonetize oleh YouTube. Oke, silahkan Anda periksa channelnya, itu adalah salah satu partner kerja kami dalam mengelola YouTube, dan masih banyak sebenarnya teman-teman yang ada. Tapi yang baru-baru ini yang dimonetize channelnya itu adalah yang masih memiliki penonton yang tidak signifikan dan sebagainya. Tapi itu bertahap, dan alhamdulillah sudah mendapatkan AdSense. Dan kemudian itu dihasilkan mulai dari awal tahun 2020. Oke, selamat bekerja. Selamat mencari ide, selamat menuangkan kreativitas, dan selamat berkarya, dan selamat menjadi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.